Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan beranggotakan satu Tami Erliani, NPM-nya 009, kedua Saukina Hanifa, NPM-nya 017, terakhir Muhammad Taufik, NPM 039. Di sini kami akan menjelaskan sedikit dan kami bersumber dari buku Perilaku Organisasian karangan Ahmad Rozi Eroy SEMM. Kami akan membahas tentang perilaku individu, di mana ini akan menjadi 6 poin. Yang pertama adalah variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Kedua adalah prinsip dan model perilaku individu. Ketiga adalah teori dan prinsip motivasi. Keempat adalah pendekatan terhadap motivasi. Kelima adalah penerapan motivasi dalam organisasi. Yang terakhir adalah contoh kasusnya di masing-masing materi. Yang pertama, perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Dicontohkan seperti mahasiswa yang baru lulus, akhirnya dia diterima kerja, otomatis mereka bakal membawa perilakunya yang masih tingkatnya mahasiswa, belum sebagai pekerja. Jadi mereka bakal adaptasi terlebih dahulu. Selanjutnya tentang variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Menurut Winardi tahun 2004, 3 kelompok variabel yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu, yaitu variabel individual, kedua variabel psikologikal, dan terakhir ada variabel keorganisasian. Lalu juga menurut Ahmad Rozi, variabel yang mempengaruhi perilaku individu, yang pertama adalah karakteristik biografis atau lingkungan. Yang pertama itu umur, jenis kelamin, status masa kerja. Yang kedua adalah kemampuan. Di sini baik kemampuan intelektual dan fisik, di mana intelektual termasuk kecerdasan. Individu masing-masing individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Makanya kemampuan itu juga mempengaruhi perilaku individu. Dimana kalau misalnya orang yang rajin pasti dia orang yang cerdas. Tapi kalau orang yang malas pasti juga kemampuannya juga terbatas. Yang C, kepribadian. Di sini ada 3. Yang pertama ada keturunan, lingkungan, dan situasi. Yang dimaksud lingkungan adalah di mana individual itu berasal. Contohnya kalau seseorang yang dari kota A, dari kota Jakarta, otomatis mereka membawa bahasa dan perilakunya dari kota asalnya. Berbeda dengan orang di Jogja, yang dimana bahasa Jawa yang lebih kental, otomatis juga mempengaruhi dari perilaku individunya. Yang terakhir adalah sifat kepribadian, di mana seseorang itu dapat tergambarkan di mana dominannya karakteristik dari seseorang. Nah, di sini sifat kepribadian akan sedikit saya bahas. Terdapat untuk dalam psikologi untuk menentukan orang itu condongnya kepribadian mana, ini ada contohnya. Jadi ada pakai teori PFTA, di mana P ini mempunyai arti adalah perfeksionis, F itu adalah artinya dari fun, T itu ada orang yang thinker, A itu ada orang yang amiable. Jadi setiap orang-orang mempunyai masing-masing karakter ini di kehidupannya, tetapi pasti ada satu yang menonjol. Contoh orang yang perfeksionis, mereka bakal juga mempunyai perilaku orang fun, juga termasuk juga orang yang thinker. Tapi orang perfeksionis itu tidak bakal bisa menjadi orang yang amiable atau orang yang introvert. Sebaliknya, orang yang thinker, yang golongan T, itu orang yang sangat berpikir. Jadi orang seperti itu juga mempunyai kecenderungan orang yang perfeksionis, juga mempunyai kecenderungan seperti orang yang amiable. Tetapi orang thinker
kemungkinan kecil itu mempunyai sifat fun. Jadi seperti itu sifat dari kepribadian. Makanya dalam organisasi suatu pekerjaan itu bakal dinilai apakah itu cocok dengan kepribadiannya atau tidak. Jangan sampai perusahaan membutuhkan seorang leader tetapi orang tersebut mempunyai sifat yang amiable, jadi tidak relevan sekali. Selanjutnya prinsip dan metode dan model. Berikut contoh di kampus. Yang pertama ada 1. Ketika sedang mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan di ruang kelas yang terasa agak gelap karena waktu sudah sore hari ditambah cuaca mendung. Ada seorang mahasiswa yang sedang kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu neon yang ada di ruang kelas sehingga di kelas terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman dan mengikuti perkuliahan. Yang kedua ada contoh di organisasi atau perusahaan. Karyawan sebagai sosok individu ketika memasuki perusahaan, maka ia akan membawa kemampuan, kepercayaan diri pribadi, pengharapan-pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Lalu masuk di tempat yang harus berkomunikasi secara bersama, maka harus penyesuaian. Diikuti dari buku Perilaku Organisasi Ahmad Rozi 2018, Bernard Berelson dan Gray Steiner dalam H.B. Siswanto 2005 mendefinikan motivasi sebagai all those inner striving condition variously described as wish, desire, needs, drivers, and the like. Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan, kejiwaan, dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan move, dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan dan memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Teori motivasi. Yang pertama ada menurut M. Maslow, menurut Friedrich Herzberg, menurut IRG, menurut Douglas McGregor, menurut MC Selander. Secara garis besar, motivasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada motivasi isi, content motivation. Teori motivasi yang memfokuskan pada faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang yang memberikan energi, dorongan berkelanjutan menghentikan perilaku. Yang kedua ada motivasi proses. Teori yang menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku energi didorong, dilanjutkan, bahkan dihentikan oleh faktor-faktor dari eksternal utama terhadap seseorang. Pendekatan terhadap motivasi. Pendekatan motivasi merupakan pendekatan secara psikologi dan manajemen sebagai reaksi dari pendekatan mekanis. Pendekatan motivasi ini berfokus pada karakteristik pekerjaan yang memberikan arti bagi pekerjaannya. Pekerjaan dirancang agar pekerjaan tersebut memberikan perasaan dirinya berarti bagi perusahaan. Prinsip motivasi. Prinsip yang pertama, prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Prinsip yang kedua, pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Prinsip yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Prinsip yang keempat, prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai akan memotivasi pegawai bekerja seperti apa yang diharapkan oleh pemimpinnya. Penerapan motivasi dalam organisasi.
Penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku dalam organisasi, yaitu dengan memotivasi kita dapat membangun rasa percaya diri seseorang, membuat seseorang keluar dari rasa keterpurukannya dan perilaku negatif lainnya menjadi sesuatu yang positif, dan tentunya dengan dukungan dari orang-orang. Pada tingkat organisasi, motivasi pegawai dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Lawler 1977, yang berdampak pada keanggotaan, absensi, motivasi, kinerja pegawai, dan struktur. Tugas organisasi. Menurut Lawler 1971, dalam beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa motivasi kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan kinerja karyawan itu sendiri. Berikut beberapa indikatornya. Yang pertama, kejelasan peran karyawan. Yang kedua, kompetensi karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Yang keempat, sistem nilai. Yang kelima, preferensi. Dan yang keenam, penghargaan. Yang terakhir, motivasi merupakan sebuah motif yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang tampak. Dengan demikian, motivasi sangat dibutuhkan seorang manajer untuk meningkatkan kinerja karyawan, karena dengan begitu produktivitas perusahaan akan mendapatkan hasil yang terbaik dan juga dapat mempengaruhi karyawan agar mempunyai semangat untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan juga akan membantu mengasah kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki karyawan serta menghasilkan efektivitas manajer.